Di lereng Gunung Merapi, orang-orang yang hilang tidak pernah benar-benar ditemukan karena mereka tidak pernah benar-benar pergi. Ada satu kepercayaan yang tidak pernah ditulis di buku manapun, kalau seseorang hilang di Merapi, bukan karena tersesat, tapi karena mereka dipanggil. Dan yang dipanggil tidak pernah kembali sebagai manusia. Satrio bukan pendaki biasa. Ia datang bukan untuk menikmati alam. Ia datang untuk membuktikan sesuatu, bahwa semua cerita tentang Merapi adalah omong kosong, sampai ia bertemu seorang juru kunci tua. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Kalau kamu lihat orang ramai di atas, jangan dekati. Kalau kamu dengar namamu dipanggil, jangan jawab. Kalau kamu lapar, jangan makan apapun di sana. Satrio tertawa. Kesalahan pertama, malam turun lebih cepat dari seharusnya. Kabut tebal. Turun seperti sesuatu yang sengaja diturunkan. Langkah Satrio mulai melambat, bukan karena capek, tapi karena ia merasa tanah di bawah kakinya, seperti berdenyut, seperti hidup. Lalu, ia mencium sesuatu, bau masakan, hangat, menggoda, di tengah hutan yang seharusnya kosong. Ada sih kejauhan. Terdengar suara orang ramai, tertawa, mengobrol, seperti pesta. Satrio menemukan mereka. Puluhan orang, duduk melingkar, berpakaian seperti zaman kerajaan. Di tengah mereka, makanan tersaji, lengkap, menggoda. Salah satu dari mereka menoleh. Masuk dari bawah ya? Senyumnya terlalu lebar. Tanpa sadar, Satrio duduk dan mulai makan. Gigitan pertama, hangat, nikmat. Terlalu nikmat. Gigitan kedua, ada yang aneh. Teksturnya tidak seperti daging biasa. Gigitan ketiga, ia melihat. Di tangannya, bukan daging hewan. Itu jari manusia. Satrio muntah. Orang-orang di sekelilingnya berhenti makan. Perlahan mereka semua menoleh, serentak. Dan saat itu, wajah mereka berubah. Kulit retak, mata kosong, mulut terlalu lebar. Kamu sudah makan. Artinya, kamu bagian dari kami. Suara mereka tidak keluar dari mulut, tapi dari segala arah. Tanah di bawahnya terbuka, kabut menelan semuanya. Dan Satrio jatuh. Saat ia bangun, ia tidak lagi di hutan. Ia berada di dalam kerajaan. Lebih besar, lebih gelap, lebih hidup. Tapi yang membuatnya membeku adalah suara di sekelilingnya. Tangisan, ratusan, mungkin ribuan. Satrio berjalan, dan ia melihat dinding istana bergerak. Bukan ilusi, dinding itu bernafas. Lebih dekat, ia sadar itu bukan dinding. Itu tubuh manusia, menyatu, menempel, menjadi bagian dari bangunan. Mata mereka terbuka, beberapa masih hidup. Keluarin aku, bisikan lemah terdengar. Di singgasana, dia menunggu. Sosok wanita, indah, tapi salah. Kulitnya terlalu sempurna, matanya terlalu dalam. Kamu sudah mencicipi dunia kami. Sekarang, dunia kami mencicipimu. Satrio mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak merespon. Ia melihat tangannya mulai menghitam, retak, seperti batu vulkanik. Ratu berdiri, dan seluruh kerajaan hidup. Setiap letusan adalah kelahiran, dan setiap manusia yang hilang adalah bahan bakarnya. Satrio melihat lubang besar di tengah istana. Di dalamnya, lava dan timode yang bergerak, bukan batu, bukan api. Sesuatu yang hidup di dalam lava. Satrio berlari, atau mencoba. Lorong berubah, pintu menghilang, suara tangisan semakin keras. Dan satu persatu, orang-orang yang ia lihat di pesta tadi muncul. Tapi sekarang, mereka merangkak. Tubuh mereka tidak utuh. Gerakan mereka tidak wajar. Jangan pergi. Kami juga dulu mencoba. Ratu tertawa. Tanah bergetar. Kerajaan mulai runtuh. Sudah waktunya. Satrio ditarik ke arah lubang lava itu. Ia berteriak, memohon, tapi tidak ada yang peduli. Saat ia jatuh, ia melihat ke atas. Semua wajah itu tersenyum. Pagi hari, tim evakuasi menemukan sesuatu di lereng Merapi. Bukan korban, seseorang berdiri. Diam, menghadap gunung. Itu Satrio, tapi matanya kosong. Kulitnya seperti batu. Dan saat ia membuka mulut, bukan suaranya yang keluar, tapi suara banyak orang. Kerajaan sudah lapar lagi. Di kaki Gunung Merapi, pagi itu terasa
Salah. Udara tidak segar, tidak dingin. Tapi, pengap! Satrio berdiri di sana. Diam, tidak bergerak. Seperti patung, tim relawan mendekat. Maksudnya kamu dari atas? Tidak ada jawaban. Saat salah satu menyentuh bahunya, Satrio menoleh perlahan. Dan semua langsung mundur. Matanya bukan kosong, terlalu penuh. Seolah ada banyak hal yang melihat dari dalam sana. Malam pertama setelah ia turun, desa menjadi tidak tenang. Dari rumah tempat Satrio menginap, terdengar suara. Bukan satu suara, banyak. Seperti orang berbicara bersamaan, berbisik, tertawa, menangis. Dan yang paling mengganggu, semua suara itu keluar dari satu mulut. Pemilik rumah mengintip dari celah pintu. Ia melihat Satrio, duduk di sudut gelap, kepalanya menunduk, tapi tubuhnya bergerak kecil. Tidak wajar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Keesokan paginya, Satrio mulai makan, tapi bukan nasi, bukan lauk. Ia menolak semua makanan, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu di halaman belakang, seekor ayam mati. Dan tanpa ragu, ia memakannya. Mentah, warga mulai takut, tapi itu belum yang terburuk, karena setelah makan, Satrio berbisik, "Ini belum cukup." Malam kedua, desa tidak lagi sunyi. Ada yang berjalan di luar rumah. Bukan satu, banyak. Langkah kaki menyeret tanah. Pelan, serempak. Saat warga berani melihat keluar, mereka melihat sosok-sosok berdiri di batas kabut. Tidak jelas wajahnya, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dan semuanya menghadap ke satu arah, rumah Satrio. Di dalam rumah, Satrio berdiri di tengah ruangan. Matanya terbuka lebar. Tidak berkedip, mulutnya perlahan terbuka, dan suara itu keluar lagi. "Kami pulang." Lantai mulai retak, bukan karena gempa, tapi karena sesuatu dari bawah mencoba naik. Satu persatu, warga desa menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanya rumah kosong. Dan di dalam beberapa rumah, ada tanda aneh di lantai, seperti bekas sesuatu ditarik ke bawah. Seorang warga yang selamat akhirnya melihat langsung. Ia mengintip dari balik jendela, dan ia melihat Satrio tidak sendirian. Ada bayangan-bayangan hitam mengelilinginya, tidak punya bentuk pasti. Dan saat salah satu bayangan itu mendekati seorang korban, tubuh korban tidak hancur, terus gak berdari, tapi wajahnya berubah kosong, dan perlahan jatuh, seperti isinya diambil. Suara dari dalam Satrio semakin jelas. Merapi tidak cukup. Dunia atas lebih luas. Langit di desa mulai berubah. Kabut tidak lagi putih, tapi gelap, berat, dan bau yang sama, bau makanan dari hutan itu, kembali muncul. Tapi kali ini, di seluruh desa, Gunung Merapi kembali bergemuruh. Tapi anehnya, tidak ada lava besar. Yang keluar, hanya asap tebal. Dan dari dalam asap itu, bayangan. Turun, perlahan, menuju desa. Malam terakhir, orang yang selamat hanya sedikit, dan mereka semua mendengar hal yang sama. Suara dari arah rumah Satrio, pelan, dekat, memanggil nama mereka, satu persatu, dan di akhir, satu kalimat, yang sudah melihat, tidak bisa pergi. Pagi harinya, tim dari luar datang. Mereka menemukan desa itu kosong. Tidak ada mayat, tidak ada perlawanan, hanya satu hal yang tersisa. Di tanah desa, terukir simbol besar, seperti peta, dan di tengahnya, ada tulisan, "Gerbang sudah terbuka." Sekolah. Pasar tetap ramai, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, sesuatu sudah ikut turun dari gunung. Dan sekarang, ia tidak lagi bersembunyi. Kasus pertama, sederhana. Seorang pria ditemukan berdiri di tengah jalan. Diam, tidak bergerak. Saat polisi mendekat, ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama, yang dulu ada di wajah Satrio. Kasus kedua, ketiga, keempat, semua sama. Orang-orang berhenti di tengah aktivitas. Diam. Oh, berubah. Tidak langsung, tapi perlahan. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam mereka. Dan yang paling aneh, mereka semua pernah ke Merapi. Atau berada dekat dengan seseorang yang pernah ke sana. Bukan virus, bukan penyakit, tidak ada gejala fisik di awal. Hanya
Mimpi. Mereka yang terpilih mulai bermimpi hal yang sama. Kerajaan itu, pesta itu, makanan itu. Dan saat bangun, mereka merasa lapar. Lapar yang tidak bisa dijelakan. Seorang peneliti tua akhirnya membuka catatan kuno tentang Merapi, tentang kerajaan gaib, tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Ia menemukan satu kalimat yang berulang. Gunung bukan tempat mereka tinggal, tapi tempat mereka di penjara. Selama ini manusia berpikir lava adalah akhir. Padahal itu adalah lapisan. Di bawahnya ada sesuatu, bukan makhluk biasa, bukan roh, tapi sesuatu yang tidak pernah seharusnya ada di dunia ini. Dan selama ribuan tahun, gunung-gunung berapi adalah segel. Catatan itu menjelaskan sesuatu yang lebih mengerikan. Manusia bukan penguasa bumi, bukan spesies utama, tapi ternak, dipelihara, dijaga, dibiarkan berkembang untuk satu tujuan, dikonsumsi. Setiap letusan bukan bencana, tapi panen, energi, rasa, kesadaran manusia, semua itu yang mereka makan. Dan selama ini, jumlahnya cukup. Tapi sekarang, mereka lapar. Peneliti itu akhirnya sadar. Satrio bukan korban. Dia adalah gerbang. Sesuatu yang membawa mereka keluar dari dalam Merapi ke dunia manusia. Dan sekarang, gerbang itu tidak lagi satu. Setiap orang yang terinfeksi adalah pintu di berbagai kota. Hal yang sama mulai terjadi. Orang-orang berhenti, menatap kosong, lalu tersenyum. Di malam hari, jalan-jalan menjadi sepi. Tapi bukan karena tidak ada orang, melainkan karena mereka semua berkumpul di satu tempat, menghadap ke arah yang sama. Gunung, langit berubah, tidak langsung, tapi perlahan, lebih gelap, lebih berat, dan di beberapa tempat, orang mulai melihat sesuatu di antara kabut, bayangan besar, terlalu besar untuk disebut manusia. Sekarang, coba kamu pikirkan, pernah tidak kamu mencium bau aneh, padahal tidak ada sumbernya? Atau merasa lapar tanpa alasan? Atau mendengar sesuatu memanggil namamu saat sendirian? Kalau iya, mungkin kamu juga sudah terhubung. Peneliti itu mencoba memperingatkan dunia, tapi terlambat. Karena orang-orang yang ia temui sudah berubah. Mereka tersenyum dan berkata, kami tidak menyerang. Kami hanya kembali. Catatan terakhir dari peneliti itu ditemukan. Hanya satu kalimat. Manusia tidak pernah berada di puncak rantai makanan. Kita hanya belum dipanen sepenuhnya. Malam itu, sebuah kota besar tiba-tiba mati listrik, gelap total, dan di tengah kegelapan itu, ribuan orang keluar dari rumah masing-masing. Diam, serempak, menghadap ke langit, dan tersenyum, karena di atas mereka akhirnya terlihat jelas sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik awan. Bukan bintang, bukan bulan, tapi mata besar, mengawasi, dan perlahan terbuka. Ini belum akhir, karena saat mereka benar-benar turun, yang tersisa dari manusia hanya dua pilihan, dimakan atau menjadi bagian dari mereka.